jaga negara ini. Siapa yang mau jaga negara ini? Kalau bukan kita. Kalau bukan kita. Nanti kalau kita prihatin kan. Sekarang tiba-tiba muncul bagian timur nyatakan merdeka, bagian barat nyatakan merdeka. Apa negara ini mau dipecah? Apa negara ini kita udah bosan bersatu apa gimana? Kan tidak. Sementara kita di dalam ribut terus ya kan. Ini rumah tangga apa ini? Iya. Assalamualaikum sahabat monitor. Kita jumpa lagi di acara podcast ngopi-ngopi, ngobrol pintar, ngomongin politik dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini saya mau ngopi-ngopi dengan Sekjen Masyarakat Cinta Masjid, Bang Ashraf Ali. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Saya lebih dekat Bang. Ya, alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak nih Bang udah hadir di studio podcast monitor nih Bang. Ya, terima kasih juga nih kehormatan buat saya nih. Siap. Pak Asep sahabat saya kemari. Siap. Mohon maaf terlambat tadi. Ya. Nah, sahabat-sahabat monitor, Bang Ashraf Ali ini beliau seorang aktivis dakwah, seorang aktivis sosial masyarakatan di Jakarta. Beliau juga merupakan mantan anggota DPRD DKI Jakarta. Nah, tapi kita nggak akan ngebahas soal gaji anggota DPRD lagi. Bang, mungkin bisa sedikit diceritakan soal terkait dengan organisasi masyarakat Cinta Masjid ini. Yang saya tahu, saya sepintas membaca MCM ini didirikan atas dasar kekhawatiran tentang adanya menguatnya politik identitas keagamaan khususnya di DKI Jakarta ya waktu itu, di mana ada yang 01, 02, sebelumnya juga ada. Ya kita tahu lah pilkada di 2007 cukup luar biasa. Seru. Nah mungkin bisa digambarkan dulu Bang, MCM itu ini apa sebenarnya gitu kan? Dan ya seperti apa? Monggo silakan Bang Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ba'du. Teman-teman yang saya hormati, Syukron. Ya. Alhamdulillah ya Pak Asep, saya diundang kemari dan saya ingin sampaikan bahwa secara historis lah ya, secara umum dulu ya, seperti masyarakat Cinta Masjid, kita namanya MCM ya. Berangkat dari pada saat sekitar 2018 yang lalu, kita menghadapi pileg, pilpres gitu. Dan saya melihat bahwa eskalasinya tinggi, terutama yang menyentuh kepada institusi-institusi Islam, ya, dan juga mulai masuk kepada tadi politik identitas, ya kan, bagaimana digunakan untuk kepentingan untuk satu partai, satu paslon, satu kelompok gitu. Nah, kekhawatiran inilah yang makin hari makin dirasakan, terutama oleh saya merasakan itu, karena kekhawatiran yang paling tinggi adanya perseteruan dan juga perpecahan. Ini kekhawatiran yang paling tinggi ketika itu. Kalau tidak bisa diantisipasi, maka sekali saja benturan dia akan cacat. Kita tidak ingin cacatnya jadi luka dan jadi pecah, akhirnya banyak korban. Kita bisa lihat negara-negara Syria, Irak, atau negara-negara Afghanistan yang hanya empat suku di Afghanistan itu, tapi perseteruannya perseteruannya luar biasa ya. Apalagi kita betul. Yang cukup banyak sangat heterogen ini. Jadi dasar pemikiran itu saya coba sampaikan diskusi ya, pada Ketua Masjid Cud Mutia, namanya Pak Haji Indra Harsono. Saya kebetulan sekretaris Masjid Cud Mutia. Karena Masjid Cud Mutia waktu itu juga sempat digunakan untuk sebagai base camp-nya satu paslon gitu kira-kira. Saya agak khawatir itu. Jadi saya katakan, wah ini nggak boleh begini.
Karena ini masjid rumah Allah, dari Baitullah gitu kan. Iya. Saya sampaikan kita harus ada sikap lah, saya bilang. Apa sikapnya? Ya kita berusaha untuk menetralisir Ya Bang. menetralisasi suasana dengan mengajak seluruh umat untuk kembali kepada ajaran Islam, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kalaupun ada masjid, ya masjid untuk kepentingan dalam konteks ibadah. Ada kepentingan muamalah, tapi bukan kepentingan kelompok atau politik praktis, gitu kan? Pemahamannya seperti itu. Iya. Masjid sebagai satu kegiatan umat pasti. Apa yang dibicarakan, apa yang bisa terjadi di masjid selain ibadah? Ya masalah ekonomi, masalah sosial, seni, budaya, politik, tapi dalam konteks politik dakwah. Bagaimana pengembangan umat, kemajuan umat dan sebagainya. Bukan untuk menghujat, memaki ya. Iya. Dasar-dasar itu akhirnya disepakati dan kita bertemulah dengan yang namanya Pak Budi Karya Sumadi. Menteri Perhubungan ya. Menteri Perhubungan, dan dia masih ada hubungan keluarga dengan Pak Haji Indra. Oke. Akhirnya saya diajak ke sana, kebetulan juga kenal baik sahabat saya gitu. Ya gimana ceritanya Pak Asraf nih gitu, ngobrol-ngobrol ya. Saya sampaikan Pak, ini perlu ada satu sikap kita. Bapak kan sebagai abdi negara, ya pejabat negara, harus ada sikap. Sikapnya seperti apa? Saya bilang kalau tidak seperti kita ngambil nanti eskalasinya semakin besar. Ya, makin besar dan ini ada kekhawatiran. Iya. Apa yang dikatakan apa? Ya Bapak tenangkanlah umatnya. Bapak datang ke masjid-masjid dengan cara silaturahmi melalui sholat Jumat, sholat fardu, kegiatan-kegiatan lainnya. Syiar ya. Silaturahmi ya bahasanya. Jadi dia sepakat gitu ya. Dia tanya saya, bisa nggak kumpulin pengurus-pengurus masjid? Saya bilang berapa? 20. Saya bilang bisa. Kebetulan saya ini aktivis ya. Berarti MCM ini tidak hanya di Jakarta tapi kan Bang ya? Berkembang sejak itu. Terus ya. Kita setelah obrolan dengan Pak Budi Karya disepakati, minggu depannya kita kumpulin ada 150 masjid. Dan sebelum kita kumpulkan di Sofyan Hotel ya, di sebelah Masjid Cutmutia itu ada Sofyan Hotel. Kita nggak menggunakan masjid. Oke. Dalam konteks waktu itu. Pak Budi Karya hadir, tapi sebelumnya kita diskusi apa namanya, gitu kan? Nah, dicari-cari namanya oleh Pak Haji Indra ini yang selalu kalau malam sholat malam gitu ya. Tiap malam dia bilang namanya MCM katanya. MCM ya. Apa tuh? Masjid Cutmutia? Bukan. Masyarakat cinta masjid. Kenapa cinta itu yang kita bangun? Memang yang hilang ini rasa cinta. Gitu, sehingga bisa timbul permusuhan, kasih sayang, Rahman Rahim, Rahman Rahimnya bisa berkurang, gitu kan? Oke. Bang, berarti saya coba menangkap bahwa MCM ini, masyarakat cinta masjid ini ingin mengembalikan fungsi masjid, gitu kan? Ingin mengembalikan fungsi masjid sebagaimana sebagai tempat ibadah, sebagai tempat aktivitas umat Islam. Tentu ibadah dalam konteks yang luas Bang ya. Ibadah dalam konteks yang luas. Termasuk juga ya sebenarnya Bang, banyak juga yang ngomong lah kan masjid itu sebagai pusat kegiatan di zaman Rasulullah misalkan. Ya masjid juga dijadikan tempat di situ dibicarakan soal politik, muamalah, ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, MCM ini juga sebenarnya terbuka saja ya, kita berbicara misalkan politik di masjid, hanya saja perlu dipertegas bahwa politiknya adalah politik keumatan, politik kebangsaan. Kira-kira seperti itu ya Bang ya. Betul, benar. Iya, siap. Nah, dalam menjalankan visi misi organisasi itu, MCM sendiri ya mensosialisasikan atau memasyarakatkan Islam yang rahmatan lil alamin ya, Islam moderat seperti itu. Makanya saya coba ini sedikit nyambung ya. Akhirnya kita bentuklah organisasi ini, ya kita sepakati organisasinya berbentuk ormas gitu kan. Namanya MCM dan ketuanya itu
Dr. Wisnu Dewanto. Nah, saya sebenarnya mau ya gimana, tapi Pak Indra bilang harus dampingin jadi sekjen. Oh iya, udahlah. Terima saya karena kebetulan dari Cut Mutia semuanya. Kita ajak semuanya, bahkan sekarang alhamdulillah sudah ada di 24 provinsi. Nah, tadi saya lagi sibuk juga membentuk Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya, semangat luar biasa. Kemarin ya. Batam, Kepri, ya sudah terbentuk. Ya, terakhir ini Bangka Belitung. Jadi insya Allah terus sampai kepada 36 provinsi. Bahkan di Bali sudah ada. Di Bali sudah ada. Bali sudah ada. Bahkan ketua MCM-nya itu dari ya orang Bali, agamanya Hindu. Oh, bisa begitu. Ya, begitulah. Jadi saya katakan bahwa masyarakat cinta masjid. Oh iya. Siapa saja yang cinta yang mencintai masjid, ya kan, silahkan bergabung di sini. Nah, itulah kita juga di backup oleh ada bukan hanya Islam, mayoritas Islam, tapi ada juga yang non Islam, non Muslim juga ikut bantu kita. Kalau apa ada relasinya dengan Dewan Masjid Indonesia itu? Kalau Dewan Masjid kan dia konteksnya kepada takmir masjid, bagaimana manajemen masjid dan sebagainya. Kita tidak masuk kepada wilayah itu ya, tidak. Tapi kita bagaimana mendorong bahwa masjid di Indonesia ini yang jumlahnya tercatat tidak kurang dari 1 juta masjid. Di Jakarta ada kurang lebih 5.000 masjid dan musola. Ini bisa dimanfaatkan sebaiknya dalam konteks pembangunan tadi, pembangunan sumber daya manusia, ya pembangunan akhlakul karimah, ya bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang kita lihat sekarang ini fungsinya belum sampai kepada tingkat yang maksimal, gitu. Makanya dimulai dari Masjid Cut Mutia. Kebetulan saya berangkat dari remaja Masjid Cut Mutia sejak tahun 80-an. Sampai hari ini remaja Masjid Cut Mutianya aktif. Dan kita dorong dengan apa saja yang memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh remaja, bukan hanya bagaimana mereka belajar mengaji atau mendengarkan dakwah, kajian-kajian seperti hari ini misalnya dilakukan kajian di Masjid Mutia oleh anak-anak muda, tapi mereka juga bisa berkreasi seni budaya. Contohnya, mungkin satu-satunya di dunia, ya kan? Di malam bulan Ramadan, di biasanya malam pertengahan, remaja masjid itu mengadakan Ramadan Jazz Festival. Di halaman masjid banyak betul yang hadir, kurang lebih 5.000 sampai 10.000 anak muda. Tapi jazznya kan yang jazz yang ini Bang ya? Ya awalnya sih jazz biasa dulu. Awalnya jazz biasa. Ini udah yang ke-10. Udah yang ke-10 ya. Jadi kan musik jazz itu ternyata bisa digunakan buat berdakwah. Kalau mungkin secara Islami orang berdakwah dengan musik, dengan hadroh, dengan rabana gitu kan, kasidah. Dengan jazz pun bisa ya. Tapi kalau bicara kita ke barat, dia harus gunakan alat barat, kata Indra begitu. Gunakan alat barat apa jazz? Ya udah. Ya ternyata alhamdulillah dihadiri oleh dubes Amerika, dubes Inggris dan sebagainya, oleh para pejabat negara kita. Pak Anies Baswedan pernah hadir di situ. Gitu. Berarti Bang, ini mungkin juga perlu dipertegas. Kadang-kadang masyarakat kita terutama masyarakat yang awam secara umum, kadang-kadang ini memposisikan masjid kalau nggak kanan ya kiri gitu. Artinya begini Bang, kalau di Jakarta sih mungkin relatif karena masyarakatnya juga relatif terbuka dan lain sebagainya gitu. Kalau di daerah-daerah misalkan kadang fungsi masjid ini sempit banget gitu, persempit hanya untuk aktivitas ibadah tok gitu kan. Kalau di kota-kota misalkan masjid-masjid sekarang sudah ya bentuknya juga sudah yayasan, sudah berbadan hukum, kemudian dia punya kegiatan-kegiatan lain gitu kan, misalkan kegiatan-kegiatan muamalah, mempunyai BMT dan lain sebagainya. Kalau di daerah-daerah, di desa-desa misalkan kan belum gitu Bang. Ya itu salah satunya yang kita coba bangun ya. Karena tadi yang saya katakan fungsinya sebenarnya multifungsi. Ini yang kita minta. Sehingga bagaimana institusi ini, wadah ini, bangunan rumah Allah ini bisa tadi dimanfaatkan sedemikian rupa dalam konteks pembangunan bangsa, pembangunan umat. Pembangunan bangsa bukan tanggung jawab pemerintah saja. Itu maka atas dasar Ketua Dewan Pembina Pak Budi Karya, juga penasehatnya Pak
Wiranto, bahkan Ketua Dewan Pakar kita Pak Agung Laksono selalu mendorong bagaimana peran daripada MCM ini mendorong para aktivisnya, para umat Islam yang mencintai masjid untuk melakukan tadi pembangunan ekonomi, ya kan, lalu melalui masjid ini ya, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikannya sosial gitu kan. Bagaimana kita berperan dalam situasi COVID misalnya sekarang ini kita hampir setiap minggu kita keliling, ya kan, Satgas COVID kita yang dipimpin oleh Pak Didi itu keliling untuk melakukan penyemprotan dan sebagainya, sehingga kita di mana negara ada permasalahan yang mungkin bisa mengundang masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan itu, MCM hadir. MCM. Iya, gitu. Siap. Oke, Bang, kita mau ngobrolin soal terkait dengan Abang juga kan tadi saya sampaikan juga nih, sahabat-sahabat monitor, Bang Asraf adalah juga merupakan aktivis, seorang organisatoris. Beliau juga ya aktif di berbagai organisasi termasuk organisasi kemasyarakatan. Bang, kita ingin ngobrol sedikit soal apa yang terjadi hari ini, karena ya tadi juga berangkat. Sambil minum nggak apa-apa? Boleh minum dulu nih kalau soal terjadi hari ini. Ini berat. Tuh, santai aja Bang, minum dulu Bang. MCM dulu dibentuk berangkat dari adanya fenomena politik di Jakarta khususnya terkait dengan menguatnya politik identitas keagamaan. Kita bicara dalam konteks hari ini, di mana situasi politik ini luar biasa, kembali memanas. Kita juga kemarin, hari Senin kemarin, tentu kita semua sangat menyayangkan ya, sangat berduka juga atas peristiwa tewasnya 6 orang ya di kemarin di tol Cikampek, terkait dengan ada ya mungkin nggak tahu lah yang sebenarnya terjadi karena sedang diselidiki, Bang. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Bang, terkait dengan ya itu tadi menguatnya politik identitas, kemudian sekarang ini oposisi dalam tanda kutip seolah-olah digambarkan ya oposisi adalah kelompok Islam ya, begitulah, garis keras gitu kan, garis keras dengan simbolnya Habib Rizik yang memang ya kita tahu juga beliau lantang memberikan kritik-kritik terhadap pemerintah dan lain sebagainya, sehingga ya kita tidak menutup mata bahwa fenomena ini sedikit memang agak membuat gejolak dalam tanda kutip ya di masyarakat. Saya melihat mungkin tidak selalu muncul ke permukaan, tapi kita bisa merasakan itu di grup-grup WA misalkan terkait dengan kejadian itu kan pro kontra gitu kan, yang syuhada lah dan lain sebagainya gitu kan. Lagi-lagi kita tidak ingin masuk pada soal perkara itunya, Bang, tapi saya agak mengkhawatirkan dalam konteks itu gitu, kok jadi terpecah lagi kita gitu, Bang, jadi terpecah lagi. Iya. Nah, monggo Bang, silakan. Ya, saya pernah bicara juga di monitor sih, ya kan, online, berkaitan dengan sebelum terjadi ini. Sebelum terjadi. Ada kekhawatiran saya, gitu kan, makanya saya bicara di situ. Yang saya sampaikan di dalam pembicaraan saya di online itu adalah kita coba ingatlah bagaimana negara ini terbentuk. Kan begitu. Ini kan atas dasar kesepakatan, ya, yang dimana ada kesepahaman, pemahaman kita, dan kita muncul ada kesepakatan. Kesepakatan dari siapa? Kesepakatan dari seluruh unsur komponen bangsa rakyat ya Indonesia, yang ketika itu Indonesia belum ada. Indonesia hadir ini kan tahun 1945, dideklar, diproklamirkan secara hukum, ya kan, cara de jure, de facto, ya. Tetapi kenyataan sebelumnya kan memang kita terdiri dari berbagai suku bangsa, ya kan, berbagai agama, di mana ada
pemerintahan kesultanan, kerajaan sampai hari ini juga masih ada 300 lebih Ya. kerajaan yang masih atau kesultanan yang masih berdiri dan sepakat bergabung dalam satu institusi negara yang namanya Indonesia. Ya. Indo-Polinesia, kira-kira begitu namanya Indonesia. Nah, dasar itulah sebenarnya dipikirkan oleh the founding father. Sehingga muncullah bahwa kita harus ada satu azas, ya ideologi yang disepakati namanya Pancasila. Harus ada satu apa namanya pusat dasar hukum negara ini. Ya, landasan idealnya Undang-Undang Dasar 45. Itu bagian yang memang sudah final, sudah disepakati. Nah, kita juga sadar satu-satunya negara di dunia ini ya Indonesia, yang dimana juga dicoba dicari ya oleh negara-negara. Bagaimana konsepnya kok bisa begitu banyak heterogen dengan apa namanya moto Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda tapi bersatu. Kenapa ini nggak dipertahankan? Gitu kan? Jadi jangan lagi ada, saya katakan, memaksakan kehendak. Ya, memaksakan keinginan, memaksakan kelompoknya agar tampil dalam konteks politik, dalam konteks pemahaman agama, ya kan? Soal firqah, soal perbedaan kan udah dijatakan, Islam mengajarkan perbedaan itu adalah rahmat, ya kan? Nah, sehingga tidak memaksakan. Nah, jangan juga ya ada kesan bahwa tadi politik identitas misalnya digunakan untuk merebut kekuasaan misalnya. Sudah kalau bicara soal kekuasaan ada mekanismenya, ada rule of the game-nya kan gitu. Artinya kalau dia jalur partai politik misalkan kalau dia berpolitik ada institusi partai. Lalu partai juga nggak bisa sembarangan, ya kan, menetapkan siapa yang menjadi pemimpin. Ada satu kesempatan namanya pemilu, apa itu pilpres atau itu pileg atau pilkada yang besok dilaksanakan di 200 lebih daerah, ya kan? Itu kan rakyat, karena negara kita udah jelas berdasarkan tadi demokrasi, iya kan? Tapi ada ketentuannya, ada ketentuan. Kita demokrasi bukan berarti yang terus apa yang mau kita kehendaki harus kita wujudkan. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi ada tatanan, ada tata krama, ada aturannya, iya kan? Ada kesopanan, ada aturan, iya kan? Ada aturan, ada kalau seandainya disampaikan tidak dengan tata krama yang baik, tidak dengan sopan santun yang baik, ya munculnya juga kerusuhan. Sehingga harus disadari oleh semua pihak, ya kan? Sehingga tidak ada lagi pemaksaan kehendak. Orang boleh nggak berorganisasi, boleh nggak berormas, boleh. Buktinya MCM boleh berdiri, ya kan? Legal. Ya kita punya keinginan bisa kita salurkan, tapi keinginan kita dalam konteks tadi bagaimana kemaslahatan, kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa, kepentingan Islam, kira-kira dalam konteks itu, dan kerukunan terutama. Kerukunan gitu. Itu ya. Iya, gitu. Jadi bahwa prinsipnya ya kita ini punya latar belakang yang berbeda-beda lah ya Bang ya. Ya, saya dalam konteks ini makanya saya ikut prihatin ya. Lepas daripada soal itu kita serahkan saja kepada pihak-pihak yang berwenang yang untuk menangani permasalahan ini. Tapi himbauan saya dalam kesempatan ini ya marilah kita menahan diri semua. Menahan diri ya. Iya, kita menahan diri, jangan sampai ini menjadi eskalasi yang menguat, membesar, ya kan? Terus akhirnya jadi saling menyalahkan dan sebagainya. Ya apalagi kita mau bicara apa sekarang? Kita kan satu bangsa. Betul. Ya kan? Betul. Siapa sih kita? Ya Indonesia. Gitu loh. Saya ngeri juga Bang, narasi-narasinya itu misalkan kayak di ya banyak lah narasinya. Zalim lah, merintah apa dan lain sebagainya. Ya ini juga perlu ya teman-teman sahabat-sahabat monitor tahu bahwa betul tadi apa yang dikatakan oleh Bang Ashraf. Setidaknya kita harus menahan diri dulu lah sekarang ini kan, karena ya
itu semua sedang diselidiki kebenarannya seperti apa dan lain sebagainya, karena ya kita tahu masing-masing punya versi dan ya polisi punya versi, kemudian FPI juga punya versi, ya jelas Ya kita kan kenal semua lah. ya. Mau Habib Rizik dan sebagainya, sahabat semua kita kenal, orang kita bagian daripada juga bagaimana memperjuangkan negara ini agar lebih baik, ya berdakwah dengan cara-cara yang baik dan dengan sebagainya. cara-cara yang baik ya. Nah, ya saya prihatin lah ya dengan situasi ini. Lagi kemarin udah jatuh korban seperti itu. Dan tadi himbauan kami ya agar ini tidak berlarut ya. Segera kita coba cari solusi yang terbaik ya. Tapi siapa saja apabila karena kita negara-negara hukum ya, iya kan, ada tindakan, ada hal-hal yang melanggar dan sebagainya, ya harus ditindak secara hukum. Kembali kepada hukum, kembali kepada konstitusi ya, Bang. Kembali kepada konstitusi. Sehingga kita juga berharap ya semua sikap tindakan searif mungkin, sebijak mungkin gitu kan, dan jaga negara ini. Siapa yang mau jaga negara ini kalau bukan kita? Kalau bukan kita, nanti kalau kita prihatin kan, sekarang tiba-tiba muncul bagian timur nyatakan merdeka, bagian barat nyatakan merdeka. Apa negara ini mau dipecah? Apa negara ini kita udah bosan bersatu apa gimana? Kan tidak. Sementara kita di dalam ribut terus ya kan. Ini rumah tangga apa ini? Iya. Kenapa kalau kita hentikanlah pertikaian, hentikan keributan. Kembali kalau ini yang saya bilang, ini kan ibarat satu buah rumah tangga, ya kan, ada keluarga di dalamnya. Ya kalau ribut terus, bagaimana sejahtera? Bagaimana mau tidur enak di malam hari, orang tiap hari penghuninya ribut? Iya kan gitu. Bagaimana menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kan gitu. Ini kan harus ada tatanan, ada kesopanan. Kalau ada ketidakbenaran, bagaimana disampaikan? Kembali ke konstitusi ya kan gitu. Kalau ya, bapak kita, ibu kita katakanlah misalnya ada ketidakbenaran, maksa anaknya mencak-mencak, ngamuk-ngamuk bawa sesuatu yang kan nggak bisa juga. Ada kebenaran. Kalau anaknya salah, kalau anaknya melakukan tindakan ketidakbenaran, bapaknya juga jangan main gampar aja. Kan dipanggil dulu, diajak ngobrol dulu, kan gitu. Tapi ini dipanggil nggak datang Bang. Ya mungkin lagi sibuk kali ya. Tapi nggak apa-apa kan. Nanti ada kalau dipanggil nggak datang ya ada aturan hukum. Dijemput. Ya. Ada aturan hukumnya. Jadi taati saja saya rasa. Nah ini kan masyarakat umum juga harus paham dalam konteks ini Bang ya. Harus paham dalam konteks ini bahwa ya negara kita negara hukum gitu kan, semua kembali pada konstitusi gitu kan. Saya nggak mau masuk kepada wilayah di mana benar salah, tapi soal benar salahnya nanti kan ada mekanisme, ada prosesnya, ada aparat dan sebagainya. Kita bagian daripada semangat awal MCM ini mengajak kepada seluruh umat Islam, kepada bangsa dan negara kita, rakyat Indonesia, ayo kita bersatu, ayo kita selesaikan ini dengan cara yang bijak, cara yang musyawarah, mufakat. Itu kan yang diajarkan, bermusyawarahlah kamu, kan begitu, dalam menyelesaikan permasalahan, kan ini ajaran Islam gitu. Ya kita ingin sesuatu yang terjadi itu bagian daripada mengingat kita dan proses pembelajaran kita untuk bagaimana menjadi negara ini lebih maju, lebih kuat. Ya kita juga sadar bukan nggak ada masalah, karena masalahnya banyak. Apalagi sekarang kita diserang oleh sesuatu yang nggak terlihat, tidak terasa, atau sakit dan meninggal. Banyak udah korban jatuh COVID ini ya kan. Ini kan yang kita hadapi. Akibat dari COVID ini kan panjang. Iya kan? Saya bilang sama keluarga saya tadi, waduh kalau awan saya, kita sekarang ini keluar nggak pakai baju nggak ditegur, tapi kalau nggak pakai masker, ada tegur ya. Tegur. Iya. Kira-kira gitu. Karena apa? Ya itu tadi COVID tadi. Gitu. Termasuk ini juga Bang,
kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kenapa akhir-akhir ini masyarakat juga lebih sensitif terhadap hal-hal yang sensitif pula gitu kan, ya isu agama, ras, agama lah terutama begitu kan. Ya karena salah satunya kan era keterbukaan informasi, media sosial dan lain sebagainya gitu kan. Nah, alhamdulillah nih MCM terbentuk karena salah satunya kalau dulu di musim pilkada di Jakarta narasi-narasi itu disampaikan juga di mesin-mesin. Alhamdulillah nih MCM. Nah, mungkin dari Bang Ashraf sendiri pada masyarakat nih agar lebih bijak lah dalam menyikapi segala sesuatu termasuk mungkin menerima berbagai informasi yang belum jelas kebenarannya, juntrungannya. Ya, jadi kan begini ya. Kan banyak bangsa-bangsa di luar Indonesia nih. Ngiri kepada kita. Banyak bangsa yang iri kepada kita, iya. Baik itu bangsa yang kecil, bangsa yang apalagi bangsa-bangsa besar. Iya. Ya. Dan mereka ada di sini semuanya. Ya ada. Ya apakah secara resmi maupun tidak dalam pemahaman resmi kenegaraan menjadi apakah duta besar apa segala macam. Mereka memantau bagaimana negara kita yang besar ini. Yang majemuk yang majemuk dan segalanya. Dan apa yang nggak ada di negeri ini? Ya katakanlah negara Jepang maju, tapi sumber daya alamnya lemah. Kita yang memiliki sumber daya alam besar. Nah, Jepang punya sumber daya manusia, iya kan? Nah, artinya tidak semua orang di luar negara kita, di luar bangsa kita yang menyenangi kita juga. Bahkan ada yang ingin memanfaatkan kita secara ekonomi misalnya, iya kan? Lalu mengambil coba masuk intervensi dengan sebagainya, dan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa dipecah belah. Ini kan harus saya ingatkan ya, tidak menutup kemungkinan ya bisa terjadi disintegrasi kalau kita nggak waspada. Ini rentan, negara kita rentan. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak kuat. Bagusnya hari ini masih ada TNI, ada Polri yang menjaga, ada umat, ada masyarakat, ada rakyat yang sepakat bahwa kita tidak ingin pecah, kita tetap bersatu. Itu alatnya. Nah, ini kan harus terus diperkuat semangat ini, sehingga jangan ada perseteruan, jangan ada tuduhan yang berlebihan. Ya, kalau soal dinamika, soal menyampaikan pendapat, soal perdebatan, soal perbedaan pandangan dan sebagainya, itu sebagai satu bangsa biasa, iya kan? Tetapi jangan over. Iya kan, jangan berlebihan. Iya, sampaikan dalam batas-batas yang normatif, ya kan, sehingga bangsa ini tetap menjadi bangsa yang sejuk, bangsa yang aman. Ya kita juga selalu dengan moto kita, ya tebarkan dakwah dengan cinta. Cinta. Ya kita kalau jangan sampai nggak ada cinta di dalamnya gitu. Islam ramah, bukan Islam marah. Kan kira-kira Islam gitu yang merangkul, bukan memukul. Bukan memukul. Kira-kira gitu harapan kita seperti itu, dan ini harus disadari karena kita pun banyak nih ya ada kalangan habaib, ada kalangan ulama, ada kalangan ustadz, ada ustazah, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada pemimpin-pemimpin agama, ada pendeta, apa segala banyak ya, di negeri ini. Dan alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik dan sebagainya di bawah pemerintahan yang terus terang kita nggak bisa pungkiri kan bahwa ini adalah pemerintahan yang legal, yang sah, dipilih oleh rakyat, di mana Pak Jokowi juga setiap hari berjuang untuk bagaimana memecahkan permasalahan kepentingan rakyat, ya kan. Kalau ada yang nggak benar, ya bukti bahwa kalau bicara soal pemerintahan ya, saya cukup merasa bangga ketika seorang menteri melakukan tindakan yang inkonstitusional, mementingkan diri sendiri, kelompoknya ditangkap. Dua lagi. Kalau bicara soal kekuasaan, yang ditangkap itu partai yang
Berkuasa juga. Iya, Dua-duanya kan ada, ya kan. artinya pemerintah kan sebenarnya terbuka, terlepas dari kekurangan banyak ada kekurangan itu kan kita semuanya nggak ada yang sempurna. Kita kan yang namanya di rumah tangga hari ini ya misalnya gitu ya, sebagai orang tua ada anak-anak kita apa kan kita harus waspadai. Ada anak kita kurang ya kita panggil, ada yang lebih ya kita apresiasi kan seperti itu. Ya harapan kita institusi-institusi yang dibangun oleh di negeri ini bisa berjalan sesuai dengan fungsinya dan masjid sebagai basic ya. Tapi Bang ya apa namanya, kita bicara di Indonesia umat Islam sebagai mayoritas. Hari ini kita lihat bahwa juga tidak sedikit yang katanya pemuka agama apa ya bukannya dalam tanda kutip mencerdaskan umat. Hari ini banyak juga yang provokasi kebencian. Nah, gimana dong itu kita mau ini? Apalagi masyarakatnya kan banyak yang sumbu pendek. Ya memang ya mungkin begini, itu yang selalu kita himbau kan. Ya terutama ini kan para kiai, para ulama, para ustadz, pendeta, pemimpin agama yang lain. Ini kan tokoh paternalistik yang didengar oleh umat, didengar oleh orang banyak. Dia ngomong A, rakyat ngikut A. Ya hari ini ya marilah sama-sama kita berbuat untuk kepentingan negara kita, kepentingan agama kita. Ya ini kan kita sepakati gitu. Yang Islam terutama mayoritas di negeri ini, pemimpin Islamnya ya mari jangan memprovokasi, jangan memecah belah, jangan sampai ada indikasi memanas-manasi dan juga kan kekhawatiran memecah belah jadinya kesannya kan gitu. Ya kita berterima kasih lah saya rasa kepada semua komponen ya. Saya secara pribadi juga merasa bangga masih banyak pemimpin agama yang sejuk, yang menyejukkan, ya kan, pemimpin tokoh-tokoh masyarakat juga. Termasuk itu ya Bang ya. Kita beruntung sebenarnya karena kita memiliki ormas besar, misalkan NU, Muhammadiyah yang dengan Islam moderatnya dengan ininya. Kita juga berharap lah kepada wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, di DPRD dan ayo berbuatlah untuk kepentingan rakyatnya. Ya kan, maksimalkan supaya rakyat bisa sejuk karena dipilih langsung oleh rakyat. Ya kan, ini kan pemilu dipilih oleh rakyat. Paling tidak buat konstituennya gitu. Bisa. Dapilnya begitu ya kalau semua berbuat untuk rakyat di dapilnya masing-masing kan sejahtera. Ya kan, jangan terus udah dipilih lupa dengan rakyatnya yang milih kan enggak nanti mau pemilu baru datang lagi gitu kan. Jangan seperti itu. Saya pernah jadi anggota dewan, tapi tidak jadi anggota dewan saya masih ada di tengah rakyat. Saya masih ngurus mereka. Ya enggak pernah saya juga menghindar karena bagian daripada kita yang pernah diberikan kepercayaan oleh rakyat. Setelah hari ini kita tidak duduk lagi, jangan kita lupakan dong ya bahwa pernah kita ngalami seperti itu dan kita berterima kasih. Nah kita ya saya menghimbau gitu maksud saya pada semua komponen dan juga kepada pemerintah. Ya kan, udahlah, pilpres kan masih jauh. Masih 3-4 tahun lagi. Kemarin juga udah selesai ya. Ya udah selesai. Udah masuk ke kabinet. bareng. Udah kan, makanya udah koalisi. Saya kan ya terus terang aja secara politis ya kemarin kebetulan partai saya kalau saya boleh buka nih ya kan, saya orang udah tahu lah saya di Golkar gitu kan. Dan yang kita dukung adalah satu paslon Pak Jokowi gitu. Agak kenceng juga ya awal waktu pilpres. Tapi setelah pilpres masyarakat umat tahu bahwa pada akhirnya bergabung gitu loh ya. Antara 01 02 bergabung dalam satu pemerintahan, agak kaget. Iya kan, saya diundang oleh ulama-ulama untuk jadi pembicara. Saya bilang loh, bahkan dijadikan dewan pembina gitu kan. Saya kenapa nih, saya bilang saya kan bukan ulama nih, ubaru nih. Enggak kan Pak Asraf orang politik. Nah, oke lah saya sampaikan. Inilah politik. Iya kan? Pemahaman politik ya berbeda, ada pandangannya, ada wawasannya, ada ilmunya gitu kan, ini yang kita juga bisa. Semua orang adalah makhluk politik, semua orang, tapi belum tentu bisa berpolitik praktis gitu. Jadi ya kita saling berbuat sesuai dengan
kompetensi kita gitu ya. Apa kemampuan kita, apa latar belakang kita, apa fungsi kita, fungsikan dengan baik gitu. Yang ulama, yang politisi, yang pengusaha gitu kan, yang teknokrat dan sebagainya, fungsikan saja. Kalau itu berfungsi dan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, aman negeri ini, sejahtera. Aman. Sumber daya alam kita maksimalkan, manfaatkan, ya kan, tidak dikorupsi misalnya gitu ya, tidak dihambur-hamburkan. Ya kita prihatin lah. Ya di tengah rakyat susah, keprihatinan MCM juga saya sampaikan di sini. Di tengah rakyat susah masih ada sekelompok orang, seseorang yang memanfaatkan. Ya contohnya kemarin, ya beras saja masih dibawa pulang. Kira-kira begitulah ya. Ini kan pandangan masyarakat terbuka. Ya. Siap. Besok-besok jangan ada lagi. Oke, baik Bang Ashraf Ali, terima kasih. Masyarakat aman, damai dan sejahtera itu harapan kita semua, Bang. Amin ya rabbal alamin. Ya terima kasih. Ya diundang kemarin nih. Ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan monitor ya. Monitor Bang, monitor. Lebih maju dan bisa berkontribusi. Berkontribusi itu yang terpenting, Bang. Pada rakyat untuk menyampaikan dengan segala keterbatasan kita yang ingin bijak ya, sehingga masyarakat bisa paham, mengerti, dan ini bisa jadi idolanya rakyat Indonesia. Amin. Kalau buka channel YouTube cari monitor. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat monitor, demikian ngobrol saya, perbincangan saya dengan Sekretaris Jenderal Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Bang Ashraf Ali. Ada poin penting tadi yang disampaikan oleh Bang Ashraf Ali terkait dengan menyikapi situasi saat ini yang cukup panas. Terutama kita sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia, untuk semuanya ayo menahan diri untuk tidak ikut memanas-manaskan situasi, menahan diri untuk tidak ikut memprovokasi. Apa yang terjadi, ini negara hukum, kita serahkan kepada mekanisme hukum, kita serahkan kepada institusi. Demikian, tetap pantau terus YouTube channel Monitor ID untuk mendapatkan informasi-informasi dan pencerahan-pencerahan agar kita sebagai bangsa dan negara tetap bersatu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, damai, aman, dan sejahtera. Jangan lupa jaga kesehatan, like, komen, share, dan subscribe Monitor.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.